Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, mahasiswa, dosen, serta publik secara umum yang sudah berkenan untuk hadir di dalam sharing session ya istilahnya ini terkait dengan beberapa hal yang cukup menarik kita kaji dari sisi perspektif komunikasi politik. Dan pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang penerapan ya, eh, teori mediatisasi di dalam tata kelola pemberitaan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun sebelum saya eh, melakukan share screen, saya akan mencoba membagikan suatu cerita latar belakang yang berkaitan erat tentang bahan yang akan kita bahas pada hari ini. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur supporting system yang ada di DPR, yang mana di dalamnya itu secara mayoritas itu diisi oleh aparatur sipil negara dan juga tenaga sistem pendukung ya, istilahnya non ASN juga ada, sehingga ini menjadi satu institusi yang secara profesional ya non partisan, tidak berpolitik, demi tercapainya satu dukungan yang sifatnya administratif dan juga keahlian kepada dewan. Nah, salah satu isu yang menarik yang berkaitan dengan tata kelola pemberitaan adalah munculnya gejala mediatisasi yang ada, yang mana ini kemudian sangat berpengaruh terhadap tata kelola pemberitaan yang dikomandoi oleh satu unit kerja yang bernama Biro Pemberitaan Parlemen. Nah, kita akan mencoba mengupas tuntas seperti apa sih mediatisasi yang ada dalam tata kelola yang dilakukan oleh Biro Pemberitaan Parlemen dan sejauh apa impact yang sudah dicapai. Lalu secara teoritis, apakah tata kelola yang dilakukan oleh Biro Pemberitaan Parlemen ini sudah ideal ya, dalam memenuhi tuntutan pemberitaan terkait dengan kegiatan dan aktivitas eh, kedewanan. Tapi sebelum kita eh, eh, menanjak ke arah sana, saya akan mencoba untuk share screen supaya mempermudah pemaparan dan teman-teman bisa lebih mudah untuk menyimaknya. Saya akan mencoba share screen. Baik, sudah terlihat jelas ya, teman-teman. Jadi, eh, judul dari paparan yang akan saya sampaikan adalah penerapan mediatization theory dalam tata kelola pemberitaan di DPR RI. Nah, gejala mediatisasi di DPR RI ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pengantar saya sebelum share screen ini dilakukan. Sekretariat Jenderal DPR RI sangat menaruh perhatian tentang pentingnya media internal di DPR sebagai saluran informasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Eh, Keberadaan media internal ini kemudian menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat yang ada di luar Jakarta, di luar pulau ya, terutama di wilayah 3T, untuk bisa mengetahui lebih update terkait dengan berita-berita, kejadian, rapat, dan juga aktivitas yang ada di DPR RI. Karena tentu DPR RI merupakan satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia dan tidak ada di daerah lain, karena ini sifatnya terpusat, maka menjadi sangat penting
media internal ini dikelola secara profesional agar agar kedekatan publik terhadap DPR RI itu, bisa dinikmati ya. Jadi ini salah satu, apa namanya, proses progres demokrasi kita hari ini yang mana tentu Sekjen DPR RI sangat tidak menginginkan adanya satu alienasi politik ya, tidak ingin adanya keterasingan dari masyarakat terhadap kegiatan dewan. Tentu harapan kami di Sekjen DPR, semua publik bisa secara lebih intens memantau pergerakan kegiatan-kegiatan rapat supaya, ada kedekatan yang secara lebih khusus dan persuasif ya. Karena bagaimanapun baik buruknya DPR itu adalah lembaga yang dipilih oleh anggotanya dipilih oleh masyarakat secara langsung ya. Lalu hal ini tertuang di dalam Persekjen nomor 6 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekjen DPR RI yang kemudian di dalam peraturan itu menempatkan Biro Pemberitaan Parlemen sebagai unit kerja eselon 2. Di bawah eselon 2 ini tentu ada eselon 3 yang mana di bawah Biro Pemberitaan Parlemen itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian media cetak dan media sosial, lalu ada bagian televisi dan radio parlemen, dan juga bagian penerbitan. Ketiga bagian ini mengelola platform medianya masing-masing ya, dan nanti kita akan coba lihat seperti apa gejala mediatisasi yang ada di Biro Pemberitaan Parlemen. Karena ini hampir ya, saya bisa pastikan ketiga bagian yang ada di kepala Biro Pemberitaan ini punya platformnya masing-masing ya. Jadi penting nanti saya akan coba, apa namanya, analisis tadi dari sisi sinergitas ya, kolaborasi yang kemudian tergabung di dalam newsroom ya. Newsroom DPR RI ya, dalam, secara harfiah istilah newsroom itu berasal dari, kata, ruang berita ya, secara kata. Yang mana ini merupakan tempat bagi jurnalis, baik itu reporter, redaktur ya, editor, produser, serta yang lainnya untuk bekerja secara bersama-sama mengumpulkan berita yang selanjutnya dipublikasikan melalui berbagai macam platform ya, entah itu majalah, koran ya, televisi, ataupun radio. Newsroom dalam konteks, tata kelola bidang pemberitaan adalah bagaimana mensinergikan, menyatukan kekuatan 3 bagian yang saya sebutkan tadi untuk menciptakan satu arus informasi yang bisa diterima publik dengan lebih mudah. Nah, dalam tata kelola newsroom yang ada di bidang pemberitaan, kita kemudian menyadari setiap platform yang ada di Biro Pemberitaan, baik itu media sosial ya, itu ada Instagram, Facebook ya, YouTube, TikTok, Twitter, X ya itu, dengan username-nya DPR RI. Lalu juga ada majalah Parlamentaria, lalu juga ada, buletin Parlamentaria, dan juga ada website dpr.go.id. Selain itu juga terdapat, televisi parlemen dan radio parlemen, juga terdapat YouTube, Facebook, Twitter, dan juga Instagram TVR Parlemen. Lalu juga ada e-media website ya, e-media.dpr.go.id, dan juga Kioska Touchscreen yang dikelola oleh, bagian penerbitan. Nah, sekian banyak platform yang saya sebutkan tadi itu semuanya terkelola secara intens di dalam, sistem kerja berbasis newsroom. Nah, seperti yang kita lihat di sini peran tim redaktur itu sangat luar biasa, memainkan peran untuk memodifikasi ya, konten-konten yang dihasilkan oleh para reporter, baik itu reporter TVR Parlemen maupun reporter media cetak dan media sosial, yang kemudian hasil berupa teks, foto, audio, audiovisual, dan juga berita online itu dimasukkan ke dalam sistem yang bernama MAM ya, Media Asset Management. Nah, nanti tim redaktur kemudian melakukan, belanja belanja ya,
belanja berita dari platform MAM ini kemudian dimodifikasi dan dihasilkan untuk dikonversi menjadi berita-berita diantaranya online ya, televisi, media sosial dan radio ya. Jadi di sini meskipun setiap platform punya perannya masing-masing, tapi eh, kalau kita lihat dengan adanya sistem MAM ini mensinergikan ketiga bagian tersebut. Nah, dukungan infrastruktur yang ada, jadi seperti yang saya sampaikan, istilahnya itu dikenal jurnalis multi platform ya. Kemudian nanti kita masuk ke dalam ruang berita bernama Dalet, nanti kemudian redaktur ya, editor dan produser dan semua koki berita ya yang ada itu kemudian bisa mengambil konten-konten yang dihasilkan dari MAM ini. Kemudian diamplifikasi melalui media-media televisi, website, media sosial, online, radio, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi tata kelola ini tentu ada beberapa nilai organisasi yang bisa kita ambil ya. Ini merujuk pada HRO, High Reliability Organization. Jadi beberapa nilai yang bisa kita ambil adalah accountable ya, karena kita di dalam tata kelola berusaha semaksimal mungkin seluruhnya yang kita lakukan itu berdampak pada publik gitu. Lalu kompeten dan kita pastikan bahwa setiap orang yang melakukan tusinya masing-masing itu sudah melalui berbagai macam apa namanya penguatan kapasitas dan juga pengetahuan ya. Lalu yang ketiga harmonis, jadi kita memastikan bahwa ketiga bagian itu tidak ada ego sektoral, semua dikelola secara langsung terpusat dari sistem MAM tadi. Lalu adaptif, dan kita memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan ada evaluasi, ada perbaikan. Nah, kemudian ini dipastikan bahwa semuanya kru yang bertugas itu harus mencerminkan nilai-nilai adaptif karena bagaimanapun inovasi adaptif penting bagi industri media. Lalu kolaboratif dan ini kerjasama antar platform sangat relevan kalau kita bicara tentang tugas media hari ini. Karena bagaimanapun kerja-kerja media itu adalah kerja tim, bukan kerja sendiri, yang mana untuk mencapai suatu target outcome yang dihasilkan, aspek kolaboratif perlu menjadi hal yang utama ya. Lanjut, sasaran berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, ini menyasar pada tata kelola hasil peliputan yang berbasis pada digitalisasi data ya. Adaptif, fleksibel, dan sinergi ya. Lalu dari sisi indikator kinerja, pelaksanaan convergence media yang saya sebutkan tadi itu efektif ya dalam menciptakan output pemberitaan yang cepat, modern, dan sinergi. Lalu target yang diharapkan ini apa namanya adanya sinergitas pada platform yang ada. Jadi harapkan nanti dengan sinergitas itu maka akan menjangkau publik lebih luas lagi. Jadi ini selaras dengan apa yang kita harapkan bersama, sebagaimana di slide awal tadi, kita tidak ingin ada satu aliansi politik ya. Jadi bagaimanapun secara internal kita coba kelola ini secara serius, profesional untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi membuat Biro Pemberitaan Parlemen menjadi referensi Indonesia. Bagaimana sebetulnya tata kelola ini dilakukan ya? Ini eh, salah salah dua implementasi dari eh, standar peliputan yang dilakukan ya berbasis pada newsroom. Jadi yang pertama itu adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 dan juga sidang umum AIPA ke-44. Jadi MAM ini kemudian dikelola secara eh, langsung oleh tim redaktur yang kemudian nanti di sini menjadi bank data ya. Bank data untuk bisa diolah dengan berbagai platform yang tersedia. Jadi tidak lagi berbicara soal ego sektoral antar platform. Oh saya media cetak, oh Anda media sosial, oh Anda televisi. Beda dong, enggak. Jadi dikelola secara terpusat dan ini merupakan salah satu strategi komunikasi untuk bisa menghadapi ya gejala mediatisasi yang ada. Jadi
Jadi eh, gambarnya begini, mediatisasi itu kan kesadaran banyak pihak akan pentingnya media dalam suatu instansi ya. Jadi karena saking banyaknya media yang ada dalam satu instansi, ini penting untuk dilakukan sinergi, kira-kira begitu. Ini bukan saja terjadi di DPR sebetulnya. Kalau kita bicara kementerian lain itu hampir sebagian besar juga sama. Tidak ada identitas media tunggal ya, baik di kementerian ataupun lembaga. Contoh misalnya di Kementerian Pertanian, itu juga ada tuh Instagram Kementerian Pertanian. Terus juga ada TV Tani, lalu juga ada Humas Kementan, lalu juga ada PPID Kementan. Jadi di era mediatisasi saat ini tidak saja instansi membuat medianya sendiri, tetapi hampir tidak ada media sosial tunggal ya yang menggambarkan satu instansi tersebut. Jadi ada banyak akun-akun, contoh di media sosial di Instagram. Kalau di DPR itu yang apa namanya, yang official tuh ya DPR RI, tapi di turunannya banyak banget. Ada TV Parlemen, ada Humas DPR, ada Edukasi Parlemen. Nah itu gejala-gejala mediatisasi yang ada di Sekretariat Jenderal DPR ya. Kita lanjutkan. Terkait dengan tata kelola ini, TVR Parlemen dan media cetak dan media sosial tuh memiliki folder sharing untuk mempercepat proses penayangan berita. Jadi tidak perlu eh, apa namanya, tidak perlu mengantri lebih panjang ya antriannya itu. Jadi karena kita sudah punya folder sharing yang bersama, kemudian di dalam MAM ini, Media Asset Management, ini perlu direalisasikan lebih cepat ya. Lalu dampaknya juga waktu penayangan lebih cepat dari biasanya. Yang biasanya satu kali produksi itu butuh waktu 2 sampai 3 jam, tapi dengan ada sistem yang newsroom ini itu menjadi 1 jam ya. Lalu dari sisi narasi isu dan bahan konten antara TV Parlemen dan media cetak ada media sosial itu menjadi lebih selaras karena bersumber pada satu storage yang sama. Nah, penguatan mediatisasi yang ada. Jadi di Sekjen DPR itu secara serius mengelola ini ya. Grand desainnya itu dimulai di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 kita melakukan launching newsroom ya di Triwulan 4. Dan kemudian di tahun ini 2024 itu penguatan jaringan infrastruktur berbasis MAM ya. Lalu dari sisi sumber daya eh, terkait dengan sistem kerja yang ada, tentu kita tidak lagi melakukan pemborosan SDM. Jadi di dalam satu peliputan ya, jumlah kru yang turun kurang lebih hanya ada 4 ya, yakni satu reporter TV Parlemen, satu lagi reporter media cetak dan media sosial, lalu satu kameramen televisi dan juga fotografer. Nah, pasca peliputan, semua kru yang bertugas itu menaruh hasil peliputannya ke dalam cloud drive yang disiapkan oleh Biro Pemberitaan. Dan nantinya platform ini nanti sebagai bahan baku bagi redaktur tim di balik layar untuk mengolah konten itu menjadi tayangan yang layak ya. Lalu kita juga berbicara diferensiasi konten ya. Jadi konten yang ada itu harus memiliki satu target pemirsa yang jelas. Jangan sampai eh, DPR punya konten platform yang banyak tapi tidak memiliki target pemirsa yang spesifik gitu. Contoh misalnya untuk Instagram itu hampir sebagian besar 60% penggunanya atau yang mengunjungi itu adalah orang-orang generasi Z dan juga milenial. Tentu dari data ini kan bisa kita amplifikasi tuh data-data ini. Jadi dalam produksi konten buatlah konten-konten yang memang secara culture yaitu sesuai dengan selera mereka gitu. Karena ini untuk mengengage mereka gitu kan. Nah, beda dengan Facebook misalnya yang lebih banyak diisi oleh generasi-generasi di atas milenial. Jadi tentu tata kelola harus berbeda. Nah, diferensiasi konten itu adalah sebuah strategi yang digunakan di DPR RI ya. Saya pastikan ini berjalan untuk menarik perhatian konsumen ya dan membedakan diri ya di dalam pasar
persaingan ya, supaya kita menciptakan satu keunggulan yang kompetitif dalam konteks pembuatan narasi. Jadi harus ada penegasan ya, standar karakteristik antar platform, dan misalnya jangan sampai ada satu kesamaan yang muncul dari platform yang berbeda. Itu yang dihindari. Betul ya dalam tata kelola media pemberitaan di DPR RI. Contoh misalnya untuk televisi itu tentu unggulannya ya secara langsung ya kan, live sidang, live report ya, hard news ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang audiovisual ya. Lalu untuk medsos ya, medsos televisi tentu siarannya ya berita ya, cutting berita, meng-quote ya. Jadi dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam yang ditayangkan di televisi itu di-cut ya jadi 1,5 menit atau 2 menit yang ini menggambarkan emosional ya dari si anggota dewan itu, supaya nilai-nilai berita yang ada itu bisa tercapture penuh dengan narasi persuasif yang ada ya. Lalu juga cutting program ya, infografis, dan yang tak kalah penting adalah promo. Jadi promo mengajak publik ya, untuk menonton TV parlemen itu ada di media sosial ya. Lalu untuk radio itu juga ada spesifikasinya, hard news ya, audio dan juga podcast. Lalu untuk media cetak ya, media sosial itu adalah sama ya, quote ya, cutting live ya, short, video short, foto dan caption. Nah, untuk websitenya juga berita event ya. Karena ini website maka diharapkan menjadi yang tercepat ya. Karena dalam proses produksinya tidak memakan waktu editing yang begitu lama. Lalu ada majalah juga. Bagaimana majalah ini kemudian menjadi satu platform untuk memuat satu agenda setting media yang mendalam ya, in-depth ya. Ada konteksnya di situ, dan yang penting adalah ada apa di balik berita. Itu dikupas secara investigatif dalam majalah gitu. Jadi diferensiasi ini menjadi hal yang urgent, yang sangat penting di dalam tata kelola pemberitaan yang ada di DPR RI. Dan kolaborasi, kita bersinergi dengan satu convergence media yang mana ini penting ya untuk mencapai insight yang sama dalam menjangkau pemirsa. Jadi tidak ada persaingan di dalam media-media yang banyak ini di DPR ya. Nah, kita akan masuk ke dalam satu teoritisasi ya yang ada di dalam paparan kali ini. Jadi ini berkaitan dengan sistematika kerja yang ada di dalam tata kelola pemberitaan kita, dan kita berangkat dari ruang deliberatif ya. Jadi ruang deliberatif ini menjadi satu ruang yang dimaksimalkan betul oleh tim pemberitaan DPR RI untuk memastikan narasi isu ya, framing dan agenda setting ini bisa disasar secara tepat sasaran gitu loh. Jadi kalau kita gambarkan ini, ruang deliberatif ini adalah ruang bertukar pikiran, ya, ruang bertarung ide, bertarung opini, dan Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI menjadi bagian yang mengisi ruang itu, ya, menjadi satu agensi ya, dan kita terlibat di dalam penciptaan ruang opini publik gitu. Meskipun dalam tanda kutip kita dalam menciptakan apa namanya, opini publik itu tidak mudah ya. Meskipun tidak mudah, tapi kita memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruang deliberatif untuk kemudian kita menyampaikan satu pesan ya. Pesan yang disampaikan ini tentu tidak hanya sekedar pesan ya, tapi memuat berbagai macam agenda setting, framing, priming yang dirumuskan oleh tim redaktur ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman melihat berita-berita yang dihasilkan oleh platform media DPR itu tidak hanya sekedar berita, itu hasil kajian mendalam ya kan. Hasil kajian mendalam bagaimana perumusan agenda setting ya dilakukan, kemudian di framing betul ya, dan narasinya kita olah karena kita sebagai media internal tentu berkepentingan membuat citra DPR menjadi positif kan gitu.
ya kan? Jadi ini bagian dari tugas kehumasan yang cukup penting ya di dalam memenangkan opini publik terhadap DPR ya. Nantinya ya setelah publik ya setelah pesan itu dikelola, setelah pesan itu disajikan dengan matang, yaitu di di apa dinaikkan itu ditayangkan di media yang dipunyai oleh biro pemberitaan ya, seperti Instagram, Facebook, TV Parlemen, kan, gitu, website dengan ada difference from ya, dan ini kemudian setelah dipublikasikan ya media message tadi itu akan menimbulkan efek tentunya kan, mikro efek atau makro efek kan gitu. Jadi jika ya sifatnya mikro efek ya sesuai dengan yang digambar ini ya, itu akan mengubah sikap dari individu kan gitu kira-kira. Orang yang tadinya berpikir citra DPR itu hanya hanya jalan-jalan aja, hanya tidur aja. Setelah kita beritakan dengan framing yang ada, itu diharapkan bisa mengubah sikap individu ya, itu disebut mikro efek kan gitu. Atau yang lebih besar lagi ya makro efek, mengubah eh, sikap terhadap grup ya, potensial ya, kelompok sosiologis itu, atau lebih dikenal sebagai mazhab Kolombia ya. Jadi eh, tentu hasil message selection ini tidak sekedar berita plong aja, ada sasaran yang kita hendak dicapai kan, mikro efek atau makro efek. Jika perubahan itu eh, bisa ditimbulkan, maka dia akan kemudian menularkan kembali ya kepada ruang deliberatif. Ya. Ini publik yang sudah terpengaruh, dia kemudian aktif lagi ke dalam ruang deliberatif, yang kemudian dia bertaruh opini lagi tuh dengan orang-orang yang ada kan. Dan ini teruslah pola ini yang terus dilakukan ya. Dan diharapkan dengan adanya keseriusan yang tata kelola yang dilakukan DPR tentu bisa berdampak baik terhadap citra Dewan. Dan dalam survei Kompas pada awal Juni kemarin, kalau kita lihat itu tren kepercayaan publik terhadap DPR itu meningkat ya 12,1%, itu tinggi itu. Kenaikan tertinggi ya di DPR selama 10 tahun terakhir. Dan tentu eh, kenaikan citra DPR itu saya nggak tahu apakah itu hasil terpengaruh dari strategi media yang dilakukan oleh biro pemberitaan atau ada aspek lain, itu perlu dikaji lebih dalam ya. Dan saya kira eh, proses ini ya ruang deliberatif sampai dengan efek yang ditimbulkan itu sangat penting dilakukan bagi setiap tim kehumasan dimanapun ya, nggak cuma DPR aja, baik itu perusahaan ya, individu, NGO ya. Dan ini saya kira sebagai teori dasar untuk bisa dipahami agar kita sebagai aktor ya di bidang kehumasan bisa memenangkan opini publik ya. Kira-kira itu ya, gambarannya. Nah, oh ini materi tadi sudah saya jelaskan ini. Tapi gini, kurang lebih ya deliberative space ini eh, biro pemberitaan ya itu menjadi bagian dari pemangku kepentingan ya yang berkontribusi dalam proses pembuatan konten berita itu loh. Berdiskusi, berkolaborasi dalam menentukan agenda setting ya, memilih pesan dan menentukan pembingkaian framing yang akan disebar melalui media. Lalu untuk message selection yaitu ada agenda setting, framing dan priming. Agenda setting itu menentukan topik yang akan menjadi fokus dalam berita ya. Lalu kalau framing itu bagaimana cara informasi itu disajikan gitu. Misal melalui penyajian data, peliputan dalam format yang mudah diakses atau yang lebih dipahami oleh publik ya. Lalu juga ada priming. Priming ini menyajikan informasi dengan cara mempengaruhi cara publik ya untuk memikirkan isu-isu tertentu ya. Jadi ini yang secara serius dilakukan ya. Dan dari berita yang sudah diolah tadi, agenda setting, framing dan priming itu dinaikkan, diupload di media masing-masing ya.
Tentu seperti saya katakan di bidang pemberitaan itu punya televisi, ya, media sosial, website, dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi satu platform media yang diharapkan bisa menjangkau audiens lebih luas, gitu. Lalu setelah dipublik di media diharapkan ada efek mikro ya, jadi perubahan sikap individu ya, perubahan sikap individu, tentu ini jadi sasaran utama yang diharapkan dengan, eee, membuat, "Oh, publik melek loh bahwa DPR tuh bekerja," kan gitu. Lalu juga ada makro efek, ini seperti, kelompok ya. Jadi bagaimana masyarakat dapat membuat satu, sikap atas satu kebijakan DPR ya secara lebih umum ya, ini pola sosiologis sebetulnya ya. Lalu juga ada feedback loops ya, umpan balik ya, ada branding reputational effect ya, penyebar informasi yang efisien dapat meningkatkan reputasi DPR sebagai institusi ya, yang transparan dan responsif ya. Lalu ada alih seeking dan coalition building, jadi kolaborasi antar platform media itu membantu dalam membangun koalisi dan dukungan antara berbagai pemangku kepentingan ya, termasuk masyarakat. Jadi dalam konteks ini, ya, kita sudah mulai masuk dalam kerangka teoritis ya. Jadi mediatisasi yang ada itu, mengubah, transformasi institusional ya. Jadi, dalam, paparan ini saya akan bagi menjadi 3 perspektif ya. Perspektif budaya ya. Ini, itu adalah menyangkut dengan bagaimana tata kelola kinerja itu dilakukan berbasis pada data ya. Makanya, keyword yang ada itu adalah digitalisasi data ya. Jadi pengolahan hasil liputan berbasis digital itu menunjukkan bahwa mediatisasi itu berpengaruh terhadap aspek struktural ya, di mana media digunakan secara intensif dalam bentuk interaksi. Ini sejalan dengan prinsip bahwa mediatisasi itu adalah proses yang sejajar dengan modernisasi dan globalisasi ya. Lalu ada perspektif material ya. Di sini keywordnya adalah infrastruktur dan teknologi. Jadi penguatan jaringan infrastruktur dan teknologi seperti MAM itu menunjukkan bagaimana, atribut fisik itu ya sangat mendukung ya proses mediatisasi ya. Media tidak hanya sebagai salur informasi, tapi juga penting dalam pengorganisasian data dan kontennya. Lalu yang terakhir adalah perspektif institusional ya. Konvergensi media ya ini satu implementasi yang menciptakan output pemberitaan yang cepat, sinergi, dan adaptif ya. Untuk bisa, menciptakan nilai norma dan praktik media untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu dalam konteks ini ada 2 pendekatan yang bisa kita baca ya. Yang pertama adalah pendekatan rasional ya. Newsroom itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi ya. Dan ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan keuntungan melalui adaptasi terhadap media ya. Tentu ini, pentingnya, kolaborasi antar platform dan mengurangi waktu produksi, diharapkan secara rasional ini punya dampak baik terhadap institusionalnya ya. Lalu ada pendekatan konstruktivis, yakni organisasi ya, yang menerapkan ide-ide media yang saya sebutkan tadi, itu dapat diinterpretasikan ya dan dinegosiasikan untuk menciptakan konten yang sesuai dengan platform yang berbeda. Ini menunjukkan bagaimana mediatisasi itu diadopsi secara internal ya untuk memberikan makna pada aktivitas organisasi. Nah, intinya adalah yang tidak bisa kita lupakan itu adalah diferensiasi konten ya untuk mencapai tujuan mediatisasi. Jadi media yang banyak itu kalau isinya sama buat apa? Kira-kira gitu kan. Jadi harus ada satu diferensiasi perbedaan yang menonjol antara satu media, platform media dengan platform media lain loh, meskipun dalam satu lingkup instansi yang sama. Jadi ini menyangkut bagaimana kolaborasi itu dilakukan di hulu ya, hilir tentu beda dengan adanya diferensiasi ini. Nah ini melibatkan satu proses adaptasi terhadap lingkungan media sesuai kebutuhan, pasar ya. Jadi, dan ini penting untuk dipahami sebagai
cara kita bermedia dan bekerja supaya bisa menyasar target yang ditetapkan ya. Kesimpulan, proses mediatisasi yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI itu secara garis besar itu berdampak pada dua hal ya. Jadi adanya satu adaptasi yang dilakukan di bidang pemberitaan ya. Jadi bidang pemberitaan itu telah menunjukkan nih adaptasi yang baik, yang signifikan terhadap proses mediatisasi yang ada gitu loh, melalui penguatan infrastruktur, konvergensi media, pengolahan konten yang efisien. Ini mencerminkan bagaimana proses mediatisasi itu diterapkan dalam konteks sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada transformasi komunikasi publik. Jadi dengan mengadopsi prinsip-prinsip mediatisasi tadi, Biro Pemberitaan Parlemen mampu meningkatkan ya, efisiensi, kolaborasi, dan sinergi antar platform yang pada akhirnya mendukung transformasi komunikasi publik ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya proses mediatisasi yang ada di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Ini merupakan satu langkah terobosan ya, satu fenomena yang cukup baik dikaji dari sisi institusionalisme ya. Kenapa demikian? Tentu kalau kita bicara hari ini, hampir sebagian besar bagian unit kerja yang ada di di Sekretariat Jenderal DPR itu hampir sebagian besar punya akun media sosial ya. Baik itu media sosial eh, yang mewakili lembaga seperti DPR RI ataupun yang mewakili unit kerja ya. Jadi kalau kita lihat itu tidak hanya ada DPR RI saja di Instagram itu. Itu banyak banget akun-akun yang mewakili unit kerja. Nah, ini gejala mediatisasi yang ada dan tentu seperti yang saya paparkan tadi, ya, fenomena ini merupakan fenomena yang tidak saja dibaca secara baik, tapi harus dimanfaatkan secara optimal demi terciptanya satu narasi, ya, penciptaan opini publik yang baik bagi kepentingan DPR RI, terutama menciptakan citra positif terhadap masyarakat. Dan tentu kita boleh bersyukur bahwa citra DPR RI dalam bulan Juni 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 12,1%. Eh, saya tidak tahu apakah ini dampak dari tata kelola media yang ada, tapi hasil ini tentu tidak boleh berpuas diri, terus tunjukkan sikap-sikap yang akuntabel, attitude yang baik, dan terus bekerja lebih semangat lagi karena industri media ini tidak mengenal lelah gitu loh. Jadi selalu ada perkembangan hari demi hari ya, bahkan jam per jam itu selalu ada pergerakan opini publik yang terus dinamis ya. Baik, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi pada hari ini terkait dengan penerapan eh, teori mediatisasi yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Tentu dari sisi pendalaman materi, saya menerima kritik dari teman-teman untuk kemudian bisa disempurnakan menjadi satu apa karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya terbuka bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Wahyu yang eh, secara rutin ya memberikan materi dan paparan yang luar biasa dahsyat, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menganalisis fenomena-fenomena komunikasi politik, terutama di lembaga pemerintahan ya, dan juga NGO eh, dan lain-lain. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.